Twitternya Pi Network. Nah, di situ ada voting tuh ya. Kira-kira nanti di Pi Browser utility usage apa atau utility apps apa yang teman-teman tuh inginkan untuk muncul ya. Apakah itu e-commerce dulu, apakah games. Nah, itu teman-teman bisa ikut voting. Nah, nanti saya tunjukkan teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Pioneers Indonesia dan juga tentunya yang hadir dari luar negeri. Welcome back again teman-teman. Kita berjumpa lagi, kita ngobrol lagi Pi Network teman-teman. Tapi sebelumnya teman-teman, saya mohon maaf ya, akhir-akhir ini memang jarang update, sudah agak lama ya. Karena teman-teman pastinya bukan hanya di digital activity atau di online activity, akan tetapi kita juga fokus di kehidupan nyata teman-teman ya. Ada aktivitas yang kita laksanakan atau kita kerjakan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi mungkin saya belum sempat teman-teman. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas ya beberapa update terbaru tentunya yang ada di home screen dan juga di sosial media Pi Network teman-teman. So after this we have to discuss about it. Kita harus berdiskusi biar teman-teman juga paham ya, agar juga ini sebenarnya untuk menegaskan sih bahwasanya memang project ini selalu update on progress dan memang bukan scam teman-teman. So after this we have to check it out. Kita harus cek teman-teman ya. Dan untuk update kali ini teman-teman, yang terbaru adalah kita saksikan bersama-sama ya. Hari ini itu ada keamanan ya teman-teman ya, Pi Network Safety. Dan juga sebelum-sebelumnya kan selalu update ya terkait sosial media resmi dari Pi Network teman-teman ya. Dan tentunya kalau teman-teman main-main ke Twitternya Pi Network, nah di situ ada voting tuh ya. Kira-kira nanti di Pi Browser utility usage apa atau utility apps apa yang teman-teman tuh inginkan untuk muncul ya. Apakah itu e-commerce dulu, apakah games. Nah, itu teman-teman bisa ikut voting. Nah, nanti saya tunjukkan teman-teman ya, agar teman-teman itu tidak cenderung memandang sebelah mata, bahwasanya ini juga berprogres teman-teman ya. Nah, siapa tahu tinggal sedikit lagi ya. Ya, saya juga belum tahu berapa langkah lagi. Semoga saja teman-teman untuk PiCoin sendiri kita bisa gunakan secepatnya ya, agar penantian panjang kita ya bisa terbayarkan teman-teman ya, bisa kita nikmati bersama-sama. Oke teman-teman, kita langsung saja menuju ke home screen dan juga sosmed Pi Network. Oke, let's go. Oke teman-teman, kita sudah berada di tampilan utama ya dari Pi Apps. Nah, di sini kan pemberitahuannya terkait keamanan Pi Network ya teman-teman ya. Jadi ini keseriusannya lebih diperhatikan lagi masalah keamanan oleh pihak core team, karena teman-teman itu ya kadang-kadang sembrono gitu ya. Dan di sini kurang lebih nanti kita diarahkan ke website Pi Network teman-teman ya. Jadi kalian klik read more. Nah, setelah ini kita bahas step by step teman-teman ya. Dan juga ya teman-teman harus waspada, ini kan dunia cryptocurrency. Jadi jaga baik-baik PiCoin kalian teman-teman ya. Oke teman-teman, jika tadi kalian klik read more, nanti diarahkan ke sini dan kita bahas satu persatu langsung ya. Keamanan akun jaringan Pi. Ya, hari ini kami akan membagikan beberapa informasi pendidikan tentang tetap aman dengan akun Pi Anda dan waspada terhadap potensi penipu, peniru, dan aktor jahat. Nah, seperti yang teman-teman ketahui kan, itu banyak banget sekarang yang embel-embelnya ada Pi ya. Nah, di sini kita bahas teman-teman, visi keseluruhan dari Pi Network adalah untuk membangun mata uang dan ekosistem digital yang inklusif ya, atau menyeluruh teman-teman ya. Yang merata teman-teman ya, tanpa pandang etnis, agama dan sebagainya. Dan terdistribusi paling luas untuk semua perintis. Sebagai blockchain sosial, jaringan menghargai kemanusiaan sejati dan karenanya memiliki tindakan ketat seperti KYC wajib sebelum migrasi mainnet. Akun bot tidak diizinkan untuk memanfaatkan akun Pi dan hanya satu akun yang diizinkan per orang. Nah, ini kita udah ketahui bersama ya kalau yang ini teman-teman ya. Lanjut, perintis manusia sejati berkontribusi dalam berbagai cara untuk keamanan, pertumbuhan dan inklusi jaringan secara keseluruhan.
pembuatan utilitas, serta stabilitas dan umur panjang. Oleh karena itu, keamanan akun perintis sangat penting bagi perintis individu dan jaringan secara keseluruhan. Jaringan Pi telah berkembang menjadi lebih dari 33 juta pioneers yang terlibat dalam periode jaringan tertutup mainnet. Ukuran jaringan dan antusiasme umum serta niat baik perintis dapat menarik scammers yang tidak diinginkan. Aktor-aktor jahat ini dapat mengklaim melibatkan tim inti Pi atau para pendirinya dan mencoba mencelakai pioneers. Jadi core team ini benar-benar peduli banget sama teman-teman ya. Kalian nambang udah lama tuh ya. Nanti kalau misalkan nggak ikuti instruksi ini atau apa namanya arahan ini, ya bisa-bisa teman-teman ya udah hilang gitu kan, atau lenyap ya, atau dicuri orang tuh. Nah makanya hati-hati teman-teman. Dan update-update yang kemarin kan memang berhubungan ya satu sama lain ya. Dan nanti ada juga pembahasan setelah ini terkait yang fitur terbaru teman-teman ya. Tapi mungkin kita fokus ke yang ini dulu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Pi cryptocurrency saat ini tidak dijual. Nah ini teman-teman ya. Jadi ini kurang lebih saya secara garis besar aja teman-teman ya, biar nggak terlalu lama. Jadi cryptocurrency atau Picoin ini teman-teman ya tidak mengadakan ICO, tidak ada penjualan seperti project-project lainnya teman-teman ya. Dan di sini juga terkait afiliasi sudah dijelaskan ya, Pi Network tidak berafiliasi dengan siapapun atau organisasi manapun yang mengklaim menjual atau membuat Pi. Nah ini dijelaskan di situ teman-teman ya. Contohnya ya, kadang-kadang disebut sebagai Picoin. Nah tulisannya juga seperti itu ya teman-teman bisa lihat, atau Picoin oleh perintis. Ada juga Pi Future, Pi NFT, Pi Airdrops dan sebagainya. Nah ini yang tidak ada sangkut pautnya teman-teman ya, jadi hati-hati. Terus kemudian, nah ini ya penegasannya ya teman-teman ya. Semua Pi yang ditambang sebelumnya hanya dapat diklaim dari aplikasi Pi Network teman-teman ya. Dan di sini juga dijelaskan melalui dashboard mainnet dan ditransfer ke dompet Pi Anda setelah KYC Anda diverifikasi. Nah ini ada migrasi ke jaringan mainnet ya teman-teman ya. Setiap situs web yang meminta perintis untuk mengklaim Pi melalui cara lain adalah palsu. Ya mungkin di luar aplikasi Pi Network itu bukan ya teman-teman ya. Terus kemudian kita geser teman-teman, waspadai asosiasi palsu dengan jaringan Pi. Nah kurang lebih ini seputar hal-hal yang mengatasnamakan Pi Network teman-teman ya. Jadi biar cepat saya tidak membahas satu persatu. Terus kemudian lindungi data Anda. Nah ini kan kemarin yang ada hubungannya dengan fitur baru teman-teman ya. Nah, fitur baru itu nanti di kesempatan selanjutnya saya akan bahas, karena di situ ada hal unik ya, yang mungkin teman-teman kalau misalkan beranggapan sepintas ya mungkin ya biasa aja. Tapi kalau teman-teman cek and dicek sebelumnya itu kan ada fitur yang muncul, ternyata dihilangkan lagi, ternyata muncul lagi dengan pembaruan ya teman-teman ya. Nah nanti dibahas di video selanjutnya aja teman-teman. Selanjutnya di sini perhatikan bahwa anggota tim Pi Core atau core team di sini ya teman-teman ya, tidak akan pernah meminta kata sandi atau frasa atau passwordnya itu teman-teman ya. Pi Network juga tidak akan pernah meminta Anda di luar aplikasi penambangan resmi dan antarmuka Pi Wallet untuk kata sandi. Nah ini ya teman-teman ya, hati-hati ya. Terus kemudian hati-hati dengan layanan pihak ketiga dan juga hal-hal yang mencurigakan nanti yang ada di akun Pi kalian. Teman-teman harus lebih hati-hati. Dan di sini kurang lebih penjelasannya ya seputar itu ya teman-teman ya. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan atau mungkin ada yang nggak beres ya, teman-teman ini diinstruksikan atau diarahkan untuk mengajukan laporan. Kemudian mengunjungi halaman yang memiliki
menu samping itu ya teman-teman ya, atau fitur yang baru tuh teman-teman ya, laporkan aktivitas mencurigakan di akun saya. Nah itu ya teman-teman ya. Terus kemudian kata sandinya kalian ubah ya, nanti mungkin biar lebih jelas ya teman-teman, saya praktekkan langsung biar teman-teman bisa mengikutinya ya. Selanjutnya saluran komunikasi jaringan Pi resmi. Nah ini ya himbauan terakhir yang ada di bacaan ini atau materi kali ini teman-teman. Harap selalu mengandalkan informasi yang disediakan oleh saluran resmi Pi Network. Lihat tautan berikut untuk dapat lengkap sumber informasi resmi jaringan Pi. Nah ini ya teman-teman ya yang ada di web resminya yang sekarang kita sedang bahas ya teman-teman ya. Ini adalah waktu yang sangat menyenangkan bagi Pi dan kami ingin memastikan bahwa semua perintis kami yang luar biasa aman dari aktor jahat. Jadi benar-benar core team itu sangat memperdulikan kalian semua, sangat mengayomi bagaimana teman-teman itu keamanannya ya, yang didahulukan terlebih dahulu, baru nanti mungkin kita bisa bertransaksi atau kita bisa menggunakan Pi Coin ini senyaman dan seaman mungkin teman-teman. Oke, satu lagi teman-teman ya, yang kemarin sudah update juga ya. Jadi saya sekalian bahas dua hal, yaitu kita langsung ke Twitternya Pi Network teman-teman ya. Ini terkait voting utility apps atau utility yang bakalan teman-teman inginkan ya. Kira-kira apa yang kalian itu ingin pilih ya teman-teman ya. Ya mungkin ini sekedar basa-basi aja sih, tapi semoga ini juga pertanda bahwasanya tinggal sedikit lagi kita menuju ke arah situ teman-teman ya. Penggunaan atau pemanfaatan Pi Coin ini secara realnya teman-teman ya. Oke, let's go. Nah teman-teman, kita sudah berada di sosial media atau Twitternya Pi Network ya. Ini resminya ya. Jadi teman-teman hati-hati karena banyak akun-akun yang mengatasnamakan Pi Network. So untuk updatean terbaru ya kita lihat dulu ya. Ini kan yang status yang disematkan ya teman-teman ya. Untuk update terbaru terkait Pi Network account safety itu udah 8 jam ya. Dan ini tadi kita udah bahas. Dan yang sebelumnya, nah ini kan terkait voting dari macam aplikasi yang nanti akan digunakan di utility usage teman-teman ya. Kira-kira kalian mau apa nih? Kebetulan saya sudah voting teman-teman ya. Kalau saya pilihnya sih karena memang lebih itu ya, lebih prioritas menurut saya itu lebih ke e-commerce teman-teman ya, jual beli barang real. Nah itu kalau yang lain-lain kan bisa nyusul no problem ya, social network atau games atau yang lain-lain. Kalau saya pribadi menempatkan e-commerce the priority of all things. Jadi prioritas yang utama memang e-commerce teman-teman ya. Nah itu biar mantap tuh sirkulasi ekonomi yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri terkait barang ya teman-teman ya. Itu juga biar mudah ya teman-teman ya melalui Pi Network cryptocurrency ini teman-teman. Siapa tahu aja ini merupakan tanda-tanda teman-teman bahwasanya tinggal sebentar lagi penggunaan utility usage yang real ya teman-teman ya, menggunakan Pi Coin tersebut teman-teman. Dan siapa tahu saja ini nanti bakalan jadi diskusi pihak core team ya, kira-kira apps utility apa nih yang bakalan nongol duluan ya teman-teman ya. Ya syukur-syukur ya semua gitu kan, biar kita langsung benar-benar merasakan hasilnya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya. Nah kalau misalkan kalian mau lihat komentar-komentarnya ya banyak banget ya teman-teman ya, dari pioneers around the world, dari seluruh dunia pasti berpartisipasi meramaikan komentar-komentarnya. Tapi di situ juga banyak yang bukan banyak sih, adalah beberapa ya yang berkomentar miring ya. But it's okay, it's normal teman-teman ya, no problem. We just go ahead, kita tetap maju terus teman-teman ya. Nah itu ya banyak banget. Nah ini ada mbak-mbak dari Cina. Wih, Cina komentarnya banyak banget sini ya.
Oke, itu saja teman-teman update terbaru Pi Network, 2 hal terkait Pi Network safety, keamanan, dan juga penggunaan utilitas apps atau utility apps-nya teman-teman ya, berupa voting yang ada di Twitter Pi Network ya, yang terbaru teman-teman ya. Oke, that's all teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya teman-teman, pastinya lebih seru. Dan saya tidak hanya membahas Pi Network, ada beberapa project juga yang bagus ya saya bahas teman-teman ya. Thank you very much and see you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.